Desa Rawajati terletak di kaki bukit hutan larangan yang dipenuhi kabut pekat hampir setiap malam. Di tengah desa tersebut, tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Karso, yang sudah jarang keluar rumah. Tapi semua orang tahu, kalau ada yang ingin cepat kaya, pasti diam-diam datang ke rumahnya di malam hari. Alia, gadis berusia 24 tahun yang tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, sedang terhimpit kebutuhan ekonomi. Ayahnya meninggal karena kecelakaan misterius di hutan, dan sejak saat itu ibunya mulai mengalami gangguan mental. Untuk bertahan hidup, Alia menjual hasil kebun dan sesekali membantu tetangga membuat kue. Tapi itu tak cukup, apalagi tagihan rumah sakit menumpuk. Malam itu, Alia mendengar suara tangisan bayi dari arah hutan larangan, tempat yang pantang didekati warga setelah matahari tenggelam. Tangisan itu tak seperti tangisan bayi biasa. Serak, panjang, dan seperti menggeram. Penasaran dan merasa dipanggil, Alia diam-diam keluar rumah. Saat memasuki tepi hutan, udara berubah drastis. Kabut turun, dan dari balik pepohonan, tampak sosok perempuan berjubah hitam dengan mata merah menyala. Perempuan itu hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang. Kalau kau ingin semua selesai, bawa satu nyawa yang belum genap 7 bulan. Alia terjatuh karena ketakutan. Saat berbalik hendak lari, ia menemukan sebuah boneka bayi berlumuran tanah, tergeletak tepat di jalan setapak. Suaranya seperti berbisik langsung ke kepala Alia, bukan lewat telinga. Lebih besar dari, aku bisa bantu, asal kau beri makananku. Keesokan harinya, Alia terbangun di ranjangnya, memegang boneka yang sama. Ia mencoba membuangnya, tapi boneka itu selalu kembali, entah di rak dapur, di atas kasur, bahkan di dalam ember cucian. Malam harinya, rumah Alia dihantui suara tangisan. Suara bayi, tapi ibunya tak mendengarnya, hanya Alia yang bisa mendengar. Dan setiap malam, suara itu makin jelas, makin memaksa, seolah bayi itu kelaparan dan takkan diam sebelum mendapatkan tumbalnya. Alia akhirnya menemui Mbah Karso, yang menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Kau sudah terikat. Bayi bajang itu bukan mainan. Itu perjanjian. Sekali kau dengar tangisannya, kau tak akan pernah bisa kembali jadi manusia biasa." Layar menggelap, terdengar suara bayi menangis pelan, lalu berubah menjadi suara cekikikan iblis. Alia duduk di beranda rumah Mbah Karso. Tangannya gemetar, sementara boneka bayi itu masih tergenggam erat di pelukannya. Wajah Mbah Karso tak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun. Ia hanya menatap boneka itu dengan tatapan curiga. "Kau tahu apa yang kau bawa itu, Nduk? Itu bukan boneka, itu wadahnya. Penampungan jiwa bayi bajang." Alia mulai menangis, menceritakan semuanya, dari suara tangisan, sosok perempuan berjubah hitam, hingga boneka yang selalu kembali. Mbah Karso mengangguk pelan, lalu berdiri, membuka laci kayu tua dan mengeluarkan sebungkus serbuk hitam. "Ini bukan sekadar pesugihan. Ini pesugihan kuno, warisan leluhur hitam. Bayi bajang adalah arwah anak yang dijadikan tumbal. Ia lapar, bukan lapar susu, tapi lapar jiwa." Mbah Karso lalu menaburkan serbuk hitam itu di boneka. Seketika, boneka itu bergerak. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Alia, dan dari mulutnya keluar bisikan. "Aku lapar." Alia menjerit, tapi Mbah Karso menahannya. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengatur bayi bajang itu adalah dengan memenuhi perjanjiannya. Kalau tidak, arwah bayi itu akan mengambil tumbal dari orang-orang terdekat, dimulai dari yang paling lemah, ibu Alia. Sesampainya di rumah, Alia menemukan ibunya dalam keadaan menggigil, matanya kosong menatap langit-langit rumah. Di dinding kamar, seseorang, atau sesuatu,
menuliskan kata dengan darah. "Beri aku, atau ibumu yang kuambil." Sejak malam itu, Alia mulai melihat sosok bayi merangkak di sudut-sudut gelap rumahnya. Kadang hanya terlihat tangannya yang mungil namun penuh luka. Kadang hanya bayangannya yang menempel di langit-langit. Alia mencoba menyumpal telinganya dengan kapas, menyalakan semua lampu, bahkan membaca doa. Tapi suara tangisan itu tetap datang, menusuk langsung ke pikirannya. Satu jiwa saja. Alia mulai kehilangan kendali. Di pasar, ia memperhatikan seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi. Tatapannya kosong, tapi dalam pikirannya, terdengar bisikan. "Yang itu cukup. Bayi segar, bisa tenang untuk beberapa bulan." Alia terkejut sendiri dengan pikirannya. Ia sadar, perlahan, bayi bajang itu mulai merasuk ke dalam dirinya. Alia merasa pikirannya mulai dikuasai. Ia sering terdiam menatap anak-anak kecil di sekitar pasar, bahkan tanpa sadar membayangkan mereka dibungkus kain putih dan dikubur hidup-hidup. Ia takut pada dirinya sendiri. Akhirnya, ia memutuskan kabur dari desa Rawajati, membawa ibunya dengan becak sewaan menuju kota terdekat. Tapi baru beberapa kilometer keluar desa, kabut tebal turun begitu cepat dan anehnya, jalan yang dilewati selalu kembali ke tempat yang sama. "Ini bukan jalan yang salah, ini waktu yang dilipat." Itulah kata-kata seorang kakek tua yang mereka temui di sebuah pondok kecil, berdiri di tengah jalan yang tiba-tiba muncul. Alia berhenti di sana karena merasa tempat itu tidak asing. Kakek itu memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Kau, anak dari Sukarsa, bukan?" Alia mengangguk bingung. Sukarsa adalah nama almarhum ayahnya. Kakek itu lalu menghela napas panjang dan mengungkapkan rahasia kelam. "Ayahmu dulu pemilik bayi bajang pertama di desa ini. Dan kau, adalah janji yang belum ditepati." Tahun 1998, Sukarsa, ayah Alia, melakukan pesugihan bayi bajang karena ingin cepat kaya untuk menikahi ibu Alia. Tapi saat bayi bajang meminta tumbal kedua, Sukarsa menolak dan mencoba kabur. Akibatnya, satu persatu anak-anak desa meninggal mendadak dengan tubuh membiru dan lidah menjulur. Sukarsa lalu membuat perjanjian terakhir, kelak anak pertamanya akan menjadi penerus pesugihan tersebut. Perjanjian itu ditulis dengan darah, disimpan dalam gua kecil di hutan larangan. Setelah mendengar kisah itu, Alia muntah dan menangis histeris. Ia merasa hidupnya hanya perpanjangan dosa dari ayahnya sendiri. Tapi saat ia menoleh ke arah ibunya, sosok ibunya terlihat melayang setengah badan, matanya putih, mulutnya tersenyum aneh. "Alia, ayo kembali, bayi itu sudah menunggu." Alia tersentak. Bayi bajang sudah merasuk ke tubuh ibunya. Ia tak punya pilihan. Ia harus ke gua di hutan larangan dan menghancurkan naskah perjanjian sebelum bayi bajang mengambil alih segalanya. Di malam pekat, Alia memasuki hutan larangan seorang diri. Suara bayi menangis terdengar dari segala arah. Tapi suara itu berubah menjadi tawa, lalu bisikan. "Kau pikir ini tentang ayahmu? Ini tentang darahmu. Dan darah tidak bisa ditolak." Lalu, dari dalam kegelapan, dua tangan mungil muncul, merangkak di tanah, penuh darah dan tanah liat, menarik kaki Alia masuk ke dalam tanah. Tanah tempat Alia berdiri runtuh seperti lubang neraka. Ia terperosok ke dunia yang tak dikenalnya, gelap, lembab, dan penuh bau anyir darah. Di sekelilingnya, tanah seperti bernapas, bergerak pelan seperti tubuh hidup. Alia sadar, ini bukan dunia nyata. Ini adalah alam pesugihan, tempat arwah para bayi bajang disimpan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya ditelan sunyi. Dari kegelapan, muncul suara tangisan ratusan bayi, bukan hanya satu.
Mereka merangkak keluar dari bayangan dinding seperti laba-laba. Wajah mereka penuh luka, beberapa tanpa mata, dan satu di antaranya membuka mulut kecilnya dan berkata dengan suara dewasa, "Kami adalah yang dijanjikan, dan kau adalah pewarisnya, Alia." Alia menangis, berlutut di hadapan mereka. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka malah mengelilinginya dan menunjukkan jalan setapak dari tengkorak bayi yang menuju sebuah gerbang batu. Alia masuk ke dalam ruangan yang seperti ruang ritual kuno. Di tengahnya berdiri sebuah meja batu, di mana gulungan naskah perjanjian yang ditulis darah ayahnya disimpan. Tapi saat ia hendak mengambilnya, muncul sosok perempuan berjubah hitam yang pernah ia temui di hutan. Kali ini, wajah perempuan itu tampak jelas, penuh bekas luka bakar dan mata merah menyala. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyai Serintil, penjaga perjanjian dan pengikat jiwa bayi-bayi Bajang. "Kau ingin bebas, hancurkan perjanjiannya, tapi ingat, satu nyawa harus menggantikanmu. Atau kau tetap di sini selama-lamanya." Alia harus memilih, mengorbankan orang lain, atau tinggal selamanya di alam pesugihan sebagai penjaga baru. Sementara waktu terus berdetak, dan tubuhnya mulai membusuk perlahan, tanda bahwa ia tidak bisa lama di dunia arwah. Sementara itu, di desa Rawajati, warga mulai diganggu oleh tangisan bayi yang menggema dari sumur, kolong rumah, hingga mimpi mereka. Ibu Alia semakin kerasukan. Ia mencakar wajahnya sendiri, menyebut nama Alia berulang kali sambil tertawa seperti anak kecil. Mbah Karso, yang melihat pertanda itu, menyadari Alia sudah masuk terlalu dalam. Dan jika ia tak kembali sebelum 7 malam bulan mati, maka bayi Bajang akan bebas, menyerang seluruh desa dan mengambil jiwa anak-anak yang belum genap 40 hari. Alia berdiri di depan naskah perjanjian. Ia mengangkat pisau batu. Tapi sebelum ia menghancurkan naskah itu, tiba-tiba terdengar tangisan bayi yang sangat mirip dirinya sendiri. Ia menoleh, dan melihat versi kecil dirinya duduk di pojok ruangan. "Kalau kau bunuh perjanjian ini, kau juga akan hilang." Wajah Alia pucat. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan, ia mungkin bukan hanya penerus pesugihan, tapi bagian dari perjanjiannya sejak lahir. Alia gemetar, menatap bayi yang menyerupai dirinya sendiri di sudut ruangan pesugihan. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap lurus, seakan tahu keputusan apa yang sedang dipertimbangkan Alia. "Aku, dirimu yang dijanjikan," bisik si bayi dengan suara datar namun menyayat jiwa. Alia mulai meragukan segalanya. Mungkinkah sejak awal ia bukan sekadar penerus, tapi memang tumbal yang belum ditebus? Tangannya menggenggam pisau batu, siap memutus perjanjian berdarah, namun hatinya goyah. Seketika, ruangan ritual itu berguncang. Dari balik bayangan, muncullah Mbah Karso, ya, Mbah Karso. Tapi bukan dengan wujud renta yang biasa Alia lihat. Sosoknya kini tinggi, kurus, matanya cekung dan memerah. Di tangannya tergenggam tasbih tua yang berasap hitam. "Kamu pikir aku hanya penjaga desa?" ujarnya dengan suara berat. "Akulah penyeimbang. Selama puluhan tahun, aku yang mengatur siapa yang harus tumbal, siapa yang harus selamat." Alia mundur, terkejut. Mbah Karso bukan sekadar dukun baik hati, dialah perantara pesugihan selama ini. Ia tidak menghentikan arwah bayi Bajang. Ia justru memberi makan mereka agar desa Rawajati tetap aman dan makmur. Mbah Karso menyuruh Alia kembali ke dunia nyata tanpa menghancurkan naskah, dan sebagai gantinya, ia akan menyegel arwah ibunya agar tidak dimangsa. Tapi Alia menolak. Ia sadar, satu-satunya cara memutus semua ini adalah menghancurkan akar dari perjanjian itu sendiri. Namun sebelum Alia sempat merobek naskah, bayi-bayi Bajang berteriak. Ruangan menjadi gelap,
dan dari dalam pusaran hitam, muncul arwah bayi bajang tertua, berwujud raksasa, dengan tubuh sebesar pohon kelapa dan wajah bayi yang membusuk. Pilih satu tumbal, atau kau yang jadi makanan. Raungnya menggema di seluruh alam pesugihan. Mbah Karso melempar tasbihnya ke arah Alia. Saat mengenai tanah, tasbih itu berubah menjadi rantai arwah, membelit tubuh Alia. Ia berteriak, tersiksa, dan tiba-tiba muncul bayangan ibunya di antara kegelapan. Ibu Alia menatapnya sambil menangis. Maafkan ibu, ibu yang menyetujuinya dulu. Ibu ingin kau hidup kaya, tidak miskin seperti ibu. Alia terpaku. Ternyata, ibunya yang mengizinkan ayahnya membuat perjanjian saat ia masih dalam kandungan. Seluruh hidup Alia memang telah dijual, bahkan sebelum ia dilahirkan. Dengan sisa tenaga, Alia menikam naskah perjanjian dengan pisau batu, lalu berteriak. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Bebaskan mereka semua. Naskah itu terbakar dalam cahaya merah menyilaukan. Bayi-bayi bajang menjerit, ruangan retak, dan tanah mulai runtuh. Alia ditarik kembali ke dunia nyata, namun ia tak tahu siapa yang berhasil ikut bersamanya, dan siapa yang tertinggal. Alia terbangun di depan rumahnya. Napasnya terengah, tubuhnya penuh luka dan debu. Langit sore tampak kelabu, dan udara terasa dingin, terlalu dingin untuk bulan April. Suara ayam, anjing, dan orang-orang desa hilang. Ia melangkah masuk ke rumah. Rumah itu kosong. Tidak ada ibunya, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada jejak-jejak kaki kecil, basah, mengarah ke kamarnya. Pintu kamar Alia terbuka perlahan. Ia mendekat, dan mendapati ibunya tertidur pulas di ranjang, namun wajahnya pucat seperti mayat. Di dadanya, terdapat bekas luka berbentuk telapak tangan bayi, seperti dibakar dari dalam. Alia menjerit dan mengguncang tubuh ibunya. Ibunya membuka mata, menatap hampa, lalu tersenyum. Dia sudah datang, yang terakhir, yang paling kuat. Tiba-tiba, dari balik lemari, terdengar suara nyanyian lirih. Tidur, tidur, jangan menangis, nanti bajang datang, lalu kau habis. Alia mendekat, ia membuka pintu lemari, kosong, tapi suara tawa bayi menggema di seluruh ruangan. Dan di dinding kamar, tertulis dengan darah. Aku sudah di sini. Warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Bayi-bayi mendadak demam tinggi, menangis terus-menerus, dan beberapa menghilang dari dalam ayunan tanpa jejak. Seekor kambing ditemukan tergantung di pohon dengan wajah manusia, dan malam hari, warga melihat bayi hitam merangkak di atap-atap rumah, lalu menghilang saat dikejar. Mbah Karso yang sebelumnya menghilang, tiba-tiba ditemukan tergantung di pohon beringin, mulutnya penuh pasir dan lidahnya terputus. Di tanah, tertulis, kau melanggar janji, maka gantinya, dunia nyata akan kutelan. Dengan bantuan kitab kuno warisan ayahnya, Alia mempelajari bahwa dalam setiap pesugihan bayi bajang, selalu ada satu bajang utama yang tak bisa dihancurkan, disebut bajang leluhur. Makhluk ini hanya muncul jika perjanjian dihancurkan secara paksa. Ia bukan sekadar arwah, tapi entitas pemakan jiwa, yang lahir dari rasa pengkhianatan dan dendam para bayi korban tumbal. Dan sekarang, bajang leluhur itu mengejar Alia, karena ia adalah sumber pengkhianatan terakhir. Alia mendengar tangisan dari bawah rumahnya. Ia turun ke kolong, pelan-pelan, dan menemukan seorang bayi duduk di tengah lingkaran darah. Tapi saat ia menoleh, bayi itu menatapnya dan berkata, "Ibu." Alia membeku. Bayi itu mempunyai wajah persis seperti dirinya saat kecil. "Kau telah membakar perjanjian, maka gantinya, aku akan menjadi pengikat baru." Tiba-tiba, dari belakang,
Tangan mungil meraih kakinya dan menariknya ke dalam tanah. Suara tawa bayi menggema sekali lagi. Hitungan mundur telah dimulai. Bajang leluhur sudah di dunia nyata. Dan waktunya berburu. Alia bangun dalam keadaan tubuhnya penuh luka gores. Tapi bukan itu yang membuatnya panik, ia tidak berada di rumahnya lagi. Ia kini berada di rumah kosong tua di pinggir desa Rawajati, yang sudah lama dikenal warga sebagai rumah janda gila. Dindingnya penuh dengan coretan, suara bayi terus terdengar dari loteng, dan setiap cermin di rumah itu tertutup kain merah. Ketika Alia mencoba keluar, pintu tak bisa dibuka. Ia melihat ke cermin yang tertutup kain merah, dan perlahan membuka kain itu. Cermin memperlihatkan dirinya dengan wujud bayi, duduk diam dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tubuhmu akan kupinjam, jiwa mereka sudah kutelan." Sementara itu di desa, seorang anak kecil bernama Rehan, anak dari tetangga Alia, tiba-tiba menjadi bisu dan mulai merangkak seperti bayi. Ia hanya tertawa-tawa dan sesekali berbisik, "Alia, Alia." Satu persatu warga mengalami kerasukan. Mulai dari anak-anak hingga lansia, semuanya mengalami kejang-kejang, dan ketika sadar kembali, mereka berbicara dengan suara bayi bajang. "Kami lapar, kami ingin kembali, dan dia harus membayar." Warga mulai panik. Mereka menyalahkan Alia yang dianggap membangunkan roh-roh terkutuk. Beberapa warga mencoba membakar rumah Alia, tapi api malah berubah jadi hitam dan menyebar ke tangan mereka sendiri. Di dalam rumah tua itu, Alia bertemu sosok wanita tua, janda gila yang selama ini dikucilkan desa. Tapi wanita itu ternyata adalah ibu kandung salah satu bayi tumbal, yang menolak menyerahkan anaknya dan akhirnya dikurung oleh warga karena dianggap gila. Wanita itu mengaku telah bersembunyi di rumah tua, mempelajari ilmu pembalik pesugihan. Bajang leluhur hanya bisa dihentikan, bila darah pemilik janji terakhir disatukan dengan abu pesugihan. Dan itu berarti, Alia harus mengorbankan dirinya sendiri. Alia membawa wanita tua itu menuju hutan tempat pesugihan pertama dilakukan. Tapi sesampainya di sana, tanah sudah berubah, menjadi seperti daging berdenyut, dan dari balik pepohonan, suara bayi terus terdengar. "Selamat datang kembali, Ibu." Tanah terbuka, dan muncul bayangan raksasa berbentuk tubuh bayi dengan banyak tangan mungil yang keluar dari tubuhnya. Bajang leluhur, ia merangkak perlahan ke arah Alia, menyerap jiwa-jiwa penduduk desa yang sudah kerasukan. Mereka terbang ke langit seperti debu, tertarik ke dalam tubuh sang bajang. "Aku sudah lapar selama generasi, sekarang waktunya berpesta." Alia berdiri dengan darah menetes dari tubuhnya, memegang pisau ritual peninggalan ayahnya. "Kalau aku memang tumbal terakhir, maka biar ku tutup semuanya." Ia menggoreskan pisau ke dadanya sendiri, darahnya menetes ke abu perjanjian yang dibawa wanita tua itu. Angin mendesir, suara tangisan bayi membahana, dan cahaya putih membelah langit. Lalu semua menjadi gelap, gelap, sunyi. Lalu terdengar suara tangisan bayi, 1, 2, ratusan. Alia terbangun di sebuah ruangan serba putih. Di sekelilingnya, bayi-bayi tanpa wajah duduk membentuk lingkaran, menatap ke arahnya meski tak memiliki mata. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok bajang leluhur, kini dalam bentuk anak kecil mengenakan baju putih yang compang camping. Di wajahnya, senyum yang terlalu lebar. "Akhirnya kau datang, tumbal terakhir, jiwa penutup, kita bisa mulai siklus baru." Warga desa menemukan wanita tua yang membantu Alia, kini tergeletak pingsan di tengah hutan. Di sekelilingnya, pohon-pohon hangus seperti terbakar dari dalam, dan tanah menghitam. Tapi tak ada Alia, tak ada mayat, tak ada bekas darah. Yang ada hanya sebuah boneka bayi terbakar dan sebuah tulisan di batu.
Tumbal telah diambil, janji telah ditutup, tapi pintu tetap terbuka. Alia menyadari bahwa dirinya kini berada di lorong jiwa pesugihan, tempat para tumbal bayi disimpan sebagai bahan perjanjian. Ia dikelilingi ribuan roh bayi yang menangis, memanggil, "Ibu, Ayah, tolong." Namun Alia berbeda, darahnya telah mengikat perjanjian, sekaligus menghancurkannya. Bajang leluhur mendekat, "Kau bisa pergi, atau kau bisa menggantikanku. Jadi penjaga gerbang, menahan mereka agar tak keluar lagi." Alia menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah para bayi. Ada rasa takut, marah, tapi juga harapan. Lalu ia tersenyum lirih dan berkata, "Kalau memang harus ada yang bertahan di sini, biar aku saja." Desa Rawajati kembali tenang. Tak ada lagi suara tangisan tengah malam. Tak ada lagi bayi hilang. Warga menyebut kejadian itu sebagai bulan berdarah, sebuah bencana spiritual yang tak bisa dijelaskan. Di rumah tua tempat Alia pernah tinggal, ibunya kembali tinggal seorang diri. Setiap malam, ia duduk di depan jendela sambil menatap langit malam. Dan kadang-kadang, ia mendengar suara bayi tertawa dari balik dinding. Di tempat pesugihan lama, kini menjadi tanah kosong. Tapi dari balik tanah, muncul tunas kecil yang berdarah. Dan di kejauhan, terdengar suara seorang anak kecil. "Ibu, aku lapar, tapi janji, tak pernah benar-benar mati."